Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 4 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Antara Kasih dan Murkanya. Antara kasih dan murkanya. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 90 ayat 11 sampai dengan ke-12. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami diajarkan bagaimana menghitung hari-hari kehidupan kami dan memahami tentang kasih dan murkanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, masih dalam suasana memasuki tahun yang baru. Tentu kita menginginkan bagaimana anugerah kasih dan kemurahan Tuhan itu berlimpah di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu pasti yang kita akan sampaikan di dalam doa-doa yang kita panjatkan, baik secara pribadi maupun doa-doa di dalam keluarga. Dan tentunya kita mendapatkan juga firman doa-doa yang disampaikan di gereja di mana setiap sahabat seperjalanan dibesarkan secara iman. Kita akan belajar tentang mengenal antara kasih dan murkanya. Kalau berbicara tentang kasih, maka pintu hati kita sangat terbuka. Itu menjadi doa-doa kita. Tangan kita terbuka untuk menerima kasih daripada Tuhan. Tetapi kita belajar pada bagian ini, pada ayat yang 11 dikatakan, siapakah yang mengenal kekuatan murkamu? Jadi kita tidak hanya berbicara tentang kekuatan kasih Allah yang maha dahsyat, tapi juga ada kekuatan murkanya Tuhan. Kalau kita berbicara tentang murka, maka seringkali konotasinya itu negatif. Kalau berbicara tentang marah, konotasinya itu negatif. Mengapa kita menganggap marah dan murka itu sesuatu yang negatif? Karena kita mengidentifikasi murka dan marahnya itu di dalam konteks kebiasaan marahnya manusia. Kebiasaan murkanya manusia. Kita tahu dengan jelas setiap kemarahan, kemurkaan manusia biasanya itu didorong oleh beberapa alasan. Alasan pertama adalah karena diperlakukan tidak adil. Yang kedua itu karena dikhianati. Atau kemudian karena kita dirugikan. Itu adalah jabaran tentang diperlakukan tidak adil. Maka kita marah, maka kita murka. Maka marah dan murkanya manusia biasanya didorong oleh kepentingan pribadi. Untuk menjaga harga diri tidak diinjak-injak, kita akan arah, kita akan murka. Sahabat seperjalanan, kalau kita bawa anak kita yang masih kecil, di jalan tiba-tiba ada orang yang menampar anak kita tanpa ada kejelasan apa alasannya, kita akan arah, kita akan murka. Jadi marah dan murkanya manusia biasanya untuk menjaga apa yang ada di dalam lingkungan terdekat kita. Untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta benda kita. Kalau ada orang tiba-tiba masuk ke dalam pekarangan rumah kita yang kita tidak kenal, lalu masuk tanpa izin, masuk ke ruang tamu tanpa izin, maka kita akan marah dan murka. Maka marah dan murkanya manusia, kalau kita boleh identifikasi, itu cenderung untuk kepentingan pribadi, menjaga diri, menjaga martabat, menjaga harga diri, melindungi harta benda kita, melindungi anggota keluarga kita. Itu adalah marah dan murka kepentingan pribadi. Tetapi kita belajar bagaimana marah dan murkanya Tuhan. Kalau kita tahu dengan jelas Tuhan tidak punya kepentingan pribadi untuk dirinya sendiri. Karena Tuhan sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak perlu dihargai pada prinsipnya. Tuhan tidak perlu diberikan penghormatan pada prinsipnya. Sewaktu kita menghargai Allah, kita menghormati Allah, itu siogianya keluar dari diri kita karena kita dipelihara, dijaga, dilindungi, dicukupkan 100% seluruhnya itu dari Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang marah dan murkanya Allah, kepentingannya bukan untuk diri kita, bukan untuk dirinya, tapi buat diri kita masing-masing. Allah murka untuk mengingatkan kita jangan salah jalan. Allah murka untuk mengingatkan kita kalau kita berjalan memaksakan kehendak diri kita, maka di penghujungnya adalah kebinasaan, di penghujungnya adalah penghukuman, dan di penghujungnya adalah penderitaan, dan di penghujungnya adalah air mata. Apa yang dikerjakan Allah semata-mata murka dan marahnya Allah adalah untuk kepentingan kita. Tentu di dalam diri manusia sudah matang, sudah dewasa, sudah bertumbuh, sangat paham dan jelas bagaimana marah dan murka itu dengan benar. Saya memiliki tiga anak. Yang saya ingat, saya cuma marah kepada anak yang paling besar, dan itu pun cuma satu kali. Maka seluruh pendidikan pengasuhan kepada anak-anak itu
adalah bersifat lebih berdiskusi, berdemokrasi, mendengarkan terlebih dahulu. Maka sangat menjaga untuk tidak marah tanpa kendali, untuk tidak murka demi kepentingan pribadi, dan murka dan marah yang didorong oleh keberdosaan manusia. Sahabat seperjalanan, memasuki tahun yang baru, biarlah kita tidak hanya meminta kepada Allah kasih-Nya, kebaikannya, anugerahnya, tetapi kita memahami tentang murkanya Allah pun diperlukan oleh kita. Tuhan bisa marah dan murka karena kita salah jalan. Tuhan bisa marah dan murka mengingatkan kita dengan pecutan, dengan ujian, agar kita tidak kemudian melangkah jalan di jalan yang salah. Pada ayat yang ke-12 dikatakan, ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh bijaksana. Kasih adalah pemeliharaan Allah, tapi marah dan murkanya Allah agar hidup kita itu bijaksana. Apa yang dimaksud dengan bijaksana? Hidup kita sesuai dengan perintah Allah. Karena firman Allah mengatakan, orang yang takut akan Allah, hikmat adalah permulaan dari pengetahuan. Dan orang yang takut akan Allah akan dilimpahkan dalam hidupnya kebijaksanaan, kemampuan memahami kehendak Allah, kemampuan mengerti tentang jalan Tuhan, dan hidup di jalan Tuhan dengan setia. Sahabat perjalanan, dari banyak permohonan yang kita sampaikan kepada Allah di dalam tahun yang baru, kita bisa menuliskan banyak hal. Sahabat perjalanan, ada yang berjuang agar di dalam tahun yang baru ini rumah tangganya kembali rukun dan dipulihkan. Ada yang berjuang agar ekonominya dipulihkan, agar berjuang agar di tahun yang barunya kesehatannya itu dipulihkan, agar berjuang di tahun yang baru ini apa yang menjadi hambatan-hambatan di tahun sebelumnya Tuhan melancarkan di tahun ini. Itu adalah berbicara tentang doa dan harapan kita agar kasih, kemurahan dan anugerah Allah dilimpahkan kepada kita. Namun kita harus membuka diri, sahabat seperjalanan, kita menghitung hari supaya hidup kami bijaksana. Bagaimana hidup bijaksana? Yaitu kita memahami bahwa kadang-kadang Tuhan mengizinkan persoalan hidup, kesulitan hidup, masalah demi masalah, badai. Tuhan izinkan kita lewatin lembah kekelaman. Itu adalah mungkin kalau kita kategorikan bentuk marahnya murka Tuhan. Agar kita dikembalikan kepada jalan yang benar, agar kita dikembalikan kepada kehendak-Nya, agar kita tidak memaksakan kehendak kita sebagai yang utama, dan kita mentuhankan, kita mengilahkan, kita memamonkan kehendak diri menjadi utama. Lalu kehendak Allah digeser, kebenaran Tuhan kita jual belikan. Lalu kita melakukan berbagai macam kompromi dengan dosa yang menyesatkan kita. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, di tahun yang baru, kita tidak hanya butuh kasih Allah, kita tidak hanya butuh anugerah Tuhan, kita tidak hanya butuh pertolongan Tuhan, kita tidak hanya butuh pengampunan dan juga seluruh penyediaan penyertaan Tuhan yang paling sempurna. Kita pun membutuhkan murkanya Allah. Tentu kita tidak minta, tapi kalau Allah murka, kalau Allah marah, kalau Allah mengingatkan, kalau Allah memberikan dan mengizinkan ujian dalam kehidupan kita, semata-mata dalam perjuangan hidup kita, agar kita punya hati yang bijaksana, menghitung-hitung hari-hari kami sedemikian, karena satu hari kelak nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah di suasana masih tahun baru ini. Diingatkan kepada kami agar kami bisa memahami tentang kasih Allah dan memahami tentang kemarahan dan murkanya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan yang sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.